Assalamualaikum mahasiswa Indonesia yang cerdas. Bertemu lagi dengan saya Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen Universitas Negeri Malang. Kita ada di video ke-6 di mata kuliah Machine Learning. Itu kita bicara tentang sistem pakar ya. Di video ini saya disclaimer dulu bisa terbentuk ini karena adanya dukungan dari LPPM dan LP2M melalui penelitian si Pejar. Oke, karena ini adalah bagian dari mata kuliah, jadi kita sekarang ini sebenarnya sudah di setengahnya ya, yaitu menerapkan sistem pakar. Nah, di dalam proses penerapan sistem pakar ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama adalah aturan produksi, kemudian memahami forward dan backward chaining, dan menerapkan sistem pakar itu sendiri. Oke, kita belajar dulu ya bagaimana kita sebagai pakar atau manusia ini pola kerjanya. Human expert atau orang yang kita anggap pakar itu kan punya yang kita sebut long term memory, yaitu memori yang jangka panjang yang kita representasikan dalam bentuk pengetahuan. Manusia itu juga punya yang kita sebut dengan suatu memori, yaitu fakta-fakta ya. Dengan adanya knowledge, pengetahuan, dan ada fakta-fakta, ini bisa kita hubungkan ke dalam proses merasionalkan, reasoning. Yang ini bisa kita bentuk untuk memberikan advice dalam bentuk atau konklusi begitu ya. Oh, ternyata untuk kasus ini solusinya adalah seperti ini gitu. Nah, konsep ini yang kita transpose menjadi sistem pakar ya. Jadi kita punya dulu pengetahuan dasarnya seperti apa, kemudian fakta-faktanya itu seperti apa yang kita masukkan ke dalam inference engine-nya untuk kita ambil kesimpulan. Karena ini bermain dengan sistem, maka kita juga perlu antarmuka untuk bisa menampilkan atau merepresentasikan output kepada user ya. Tapi di dalamnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada motor inferensinya, kemudian ada basis pengetahuannya yang kita bentuk melalui fakta atau kita sebut evidence dengan rule untuk mendapatkan hipotesa yang kita inginkan. Oke, secara teknis, sistem pakar ini pola kerjanya ada 2 model. Yang pertama forward chaining dan alur maju, ada juga yang kita sebut backward chaining. Forward chaining itu menalarnya mulai dari fakta dulu kepada hipotesa. Nah, contoh nih ya, ini contoh. Kita punya data seperti ini, basis pengetahuannya. Ya, ada anak yang punya nilai matematika 60, fisikanya 50, masuknya jurusan IPS. Nilai 70-90 masuknya IPA. 80-20 masuknya IPS. 50-75 masuknya IPA. Ya, dengan disclaimer KKM-nya 70. Berarti dari 2 pola data ini kita harus pelajari bagaimana rule-nya supaya kita bisa terjemahkan. Kalau nilai matematikanya saja, ya ini kalau kita lihat ya dari nilai fisikanya kayaknya yang menentukan ya. Jadi kalau nilai fisikanya itu di atas KKM, dia mungkin akan dicek dulu average-nya. Kalau di atas 70, berarti dia KKM masuk IPA gitu ya. Oh, tapi yang penentunya adalah nilai fisika dulu kelihatannya. Tapi kalau nilainya 20, 50 di IPS, itu langsung deh dia masuknya ke IPS ya. Gitu. Walaupun nilai matematikanya tinggi, di sini kita lihat ada satu data yang nilainya tinggi. Sehingga kalau kita bentuk dari data yang ada ini ya, kita bisa bentuk misalnya ini menjadi 4 role. Cara menerapkan role-nya tergantung dari Anda merepresentasikan masalah sebagai expert ya. Kenapa harus 4? Kenapa misalnya harus? Nah, itu tergantung dari Anda menerjemahkan masalahnya dari data yang sudah Anda punya, bagaimana merepresentasikannya. Ini dimisalkan dengan data yang ada ini, kita punya, oh kalau KKM ini penentu utamanya, jadi dicek dulu ke KKM-nya. Oh kalau nilainya bagus, cek dulu average-nya. Ya. Kalau average-nya di atas KKM masuk IPA. Tapi kalau enggak masuk average, berarti masuknya IPS. Maka rule ini yang akan menjadi fondasi kita dalam melaksanakan forward chaining. Oke, maka ketika data tadi kita singkirkan, kemudian kita hanya punya rule ini, yaitu ada 4 rule yang kita sepakati tadi, ya. Kalau kita punya data baru, yaitu mahasiswa dengan nilai 70,
baik untuk fisika dengan matematika dia masuk apa gitu ya. Maka di sini 70 dia masuk apa? Berarti kita lihat dong ya rule-nya. Rule 1 tadi nilai fisikanya adalah di atas KKM atau di bawahnya gitu ya. Kalau ini nilainya 70 ya. 70 berarti plus KKM sama dengan. Berarti cek average-nya. Berarti rule 1 jalan ya. Rule 1-nya jalan. Maka peluang cek average itu ada di rule berapa saja. Oh, ada di rule 3 dan ada di rule 4. Maka kita cek kembali. Oh, average-nya sekarang diminta. Average antara fisika dengan matematika itu gimana? Oh, ternyata kalau kurang dari sama dengan, dia masuknya adalah IPS. Sehingga dalam kasus ini, kan ini sudah kelihatan sama dengan. Berarti dia kesimpulannya dengan adanya rule 3 ini, dia akan masuk ke IPS. Sehingga dengan fakta nilai matematika 70 dengan fisika 70, jurusan yang masuk adalah IPS. Ini yang kita sebut dengan forward chaining. Lihat dulu datanya, maka kesimpulannya apa? Clear ya? Nah, sekarang ada lagi metode yang kita sebut backward chaining. Ini sederhananya mulai dulu dari hipotesa untuk menguji faktanya, gitu ya. Nah, sekarang kita contoh ya langsung ke masalah tadi. Dengan rule yang sama, ya, bagaimana hasilnya? Nah, kalau backward chaining ini agak beda. Jadi orientasinya kan adalah hipotesanya dulu. Berarti yang kita tanyakan ini adalah dia masuk IPA nggak? Dia masuk IPS nggak? Gitu ya. Jadi cara menalar backward chaining itu adalah melihat dari sudut pandang hipotesa. Hipotesanya tadi masuk IPA kah? Gitu ya. Jadi yang saya tanyakan spesifik sekarang. Apakah masuk IPA? Nah, dari masuk IPA ini berarti kita cari dulu rule yang terkait dengan IPA. Oh, ini cuma ada di rule 4. Ya, ada di rule 4. Maka if ini betul, jadi kalau hipotesanya betul, berarti faktanya ikut betul dong. Ya, maka kita lihat average fisika dan matematika harus lebih dari KKM. Nah, ini average-nya kalau kita rata-rata 70-70 itu kan sama dengan KKM. Berarti dia salah dong di rule 4, maka dia false. Maka dengan kata lain, tanpa Anda ekspor lagi data yang atasnya, maka IPA ini sudah langsung false. Karena ininya false sehingga output di depannya ikut jadi false. Jadi cari dulu rule yang terkait dengan outputnya yang diharapkan, kemudian dicek depannya, dicek bagian faktanya apakah betul. Kalau faktanya betul, cari lagi yang terkorelasi, tapi outputnya itu sebagai ini fakta ini akan menjadi hipotesa di rule yang lain. Contohnya, kalau ini tadi seandainya true ya, R4-nya true, maka kamu cari tuh yang terkait dengan R4 itu mana. Oh, ini average, di sini average. Oh, berarti di R1. R1 cek lagi di sini misalnya, fisikanya lebih dari KKM nggak? Oh, kalau betul, berarti dia akan jadi true untuk IPA-nya. Tapi kalau seperti tadi kondisinya ketemu dari sini sudah false atau di sini false, ya berarti kesimpulannya IPA-nya jadi false. Gitu ya. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Jadi, sudah siap evaluasi? Coba dijawab ya, soal di bawah. Nah, untuk memantapkan dari sisi praktikumnya, coba dikerjakan praktikum yang ada di link ini ya. Oke, untuk tugas rumahnya ya, silahkan coba dikerjakan di halaman ini. Oke, kita ketemu lagi dengan pembahasan lebih lanjut.